Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 dengan judul perikop menderita sebagai Kristen. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, dalam perikop ini, Rasul Petrus menasihatkan agar orang percaya tidak heran dengan penderitaan yang terjadi. Bahkan di dalam ayat 12, di dalam ayat yang tadi telah kita baca bersama, di sana dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Maksudnya ialah nyala api siksaan ini yaitu suatu penderitaan atau kesengsaraan yang besar yang dialami oleh orang percaya mula-mula yang berada di perantauan. Penderitaan ini merupakan sebuah ujian yang harus dihadapi oleh orang percaya. Dan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-13, Petrus mengatakan, bersukacitalah. Maksudnya ialah agar dalam penganiayaan atau penderitaan yang terjadi, orang percaya tidak kehilangan damai sejahtera dan sukacita sebagai respon dari sebuah keadaan yang terjadi. Saudara, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang percaya agar tetap bertahan di tengah penderitaan yang terjadi. Bahkan bukan hanya bertahan, tetapi diajak untuk tetap bersukacita dalam penderitaan. Hal ini dikatakan Rasul Petrus karena melalui sikap seperti ini, orang percaya yang bertahan akan mendapatkan keindahan dari Allah. Dan melalui sikap ini juga dapat membuat iman orang percaya semakin teguh dan murni kepada Allah. Saudara, melalui renungan hari ini, kita melihat bahwa di tengah penderitaan yang terjadi sebagai orang percaya, kita harus tetap bersukacita dan bertahan. Karena melalui hal ini, menjadi bagian dari pemurnian iman kita kepada Allah. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus merupakan iman sejati dari orang percaya kepada Allah. Marilah, di tengah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah bersukacita dan bertahan kepadanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, ketika penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanakah respon kita? Apakah kita tetap bersukacita dan bertahan di dalam iman kepada Allah? Jika respon kita dalam menghadapi penderitaan ialah malah kecewa atau meninggalkan Allah, maka marilah kita berdoa, minta ampun kepadanya. Mintalah Allah mengubah kehidupan kita sehingga saat penderitaan terjadi dalam kehidupan, kita tetap bersukacita dan bertahan di dalam iman kepadanya.
Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali dapat kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pesan firman Tuhan yang kembali menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kami diingatkan untuk setiap kami dapat tetap bersukacita dan bertahan di tengah-tengah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini ada penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan ketika penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kami malah marah kepadamu. Mungkin kami kecewa kepadamu, mungkin bahkan ada di antara kami yang meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami minta Allah yang mengubahkan kehidupan kami. Biar setiap kehidupan kami dapat menjadi orang-orang percaya yang tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan dan tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus membimbing kehidupan kami sehingga dalam penderitaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami dapat tetap bertahan dan bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.